Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas sejarah Perang Khandaq. Selamat mendengar. Handa artinya parit. Perang ini disebut Perang Khandaq atau Perang Parit. Parit karena kaum muslimin menggali parit di depan pintu masuk Madinah untuk menahan serbuan pasukan kafir. Sedangkan Ahzab bentuk jama dari Hiz. Artinya beberapa partai atau golongan atau sekutu. Perang ini juga disebut perang Ahzab atau beberapa golongan atau sekutu karena dalam perang ini, orang-orang kafir Quraisy membentuk tentara gabungan atau sekutu dengan sebagian besar kabilah Arab dan juga segolongan bangsa Yahudi untuk menyerbu kaum muslimin di Madinah. Perang ini terjadi pada bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah 627. Dan merupakan perang terberat sepanjang sejarah. Setelah perang Uhud berlalu, kaum kafir Quraisy selalu memantau perkembangan apa yang ada pada kaum muslimin. Hari demi hari terus berlalu, membawa keuntungan bagi kaum muslimin, pamor dan kekuasaan mereka semakin mantap. Oleh karena itu, orang-orang Yahudi semakin dibakar amarah. Mereka kembali merancang konspirasi baru untuk menyerang kaum muslimin. Selain itu, faktor utama terjadinya Perang Khandaq adalah lebih banyak disebabkan oleh pengaruh-pengaruh tokoh-tokoh Yahudi, seperti Salam bin Abil Huqaiq, Salam bin Mishkam, Kinanah bin Rabi, Delel, yang telah melihat kemenangan pasukan musyrik atau kaum muslimin dalam Perang Uhud. 20 orang Yahudi Bani Nadzir membentuk koalisi besar. Pasukan gabungan yaitu orang-orang suku Ghatafan berjumlah 6.000 pasukan dan dari kaum Quraisy sendiri 4.000 pasukan sehingga pasukan koalisi tersebut berjumlah 10.000 pasukan. Dalam perang ini, kaum Quraisy melakukan segala rencana agar perlawanan terakhir ini memberikan hasil yang memuaskan dan tujuan mereka semua dapat terwujud. Kaum Quraisy dengan gigih dan semangat melakukan konspirasi bersama Bani Sulaim, Bani Asad, Ghatafan, Bani Murrah, dan Asja. Dalam buku lain dijelaskan bahwa pasukan sekutu yang menyerang kaum muslimin datang dari 8 kelompok, di antara 8 kelompok itu adalah Bani Quraisy, Bani Ghatafan, Banu Sulaim, Banu Kinanah, Banu Murrah, Fazarah, Asja, dan Banu Asad. Mata-mata kaum muslimin selalu memantau pergerakan musuh. Sebelum pasukan musuh beranjak dari tempatnya, Rasulullah telah mendengar rencana jahat mereka. Rasulullah dengan segera menyelenggarakan musyawarah militer bersama sahabat mengenai hal ini. Setelah anggota majelis saling bertukar pikiran, mereka sepakat untuk melaksanakan usulan yang disampaikan sahabat Nabi yang cerdik yaitu Salman Al-Farisi. Dalam hal ini Salman berkata, "Wahai Rasulullah, dulu jika kami orang-orang Persia sedang dikepung musuh, kami membuat parit di sekitar kami. Ini merupakan langkah bijaksana yang sebelumnya tidak pernah dikenal bangsa Arab." Salman Al-Farisi adalah orang Persia yang datang kepada Nabi untuk meminta nasihat dan bantuan. Majikannya seorang Yahudi Bani Quraisyah menyuruh Salman untuk bekerja terlalu berat di tanah miliknya yang terletak di pinggir Madinah, hingga ia tidak dapat berhubungan dengan umat muslimin yang lain, sehingga ia tidak dapat ikut perang Badar dan perang Uhud atau terlibat dalam peperangan kecil, baik yang dipimpin Nabi maupun sahabat selama 4 tahun terakhir ini. Adakah jalan keluar dari situasi demikian? Salman bertanya kepada majikannya, berapa harga yang harus dibayar untuk membebaskan dirinya? Namun jumlah yang mesti dibayar jauh di atas kemampuannya. Ia harus menanam 300 batang pohon kurma dan membayar 40 ons emas. Nabi menyuruhnya untuk menulis surat persetujuan untuk membayar emas dan menanam pohon kurma itu kepada majikannya. Kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk membantu Salman dengan memberikan tunas pohon kurma. Di antara mereka ada yang menyumbang 30-20 tunas pohon kurma, hingga terkumpul jumlah yang diminta. Nabi menyuruh Salman untuk menggali lubang tempat menanam tunas pohon kurma. Selanjutnya Nabi menanam tunas pohon itu hingga 300 pohon, yang semuanya segera berakar dan tumbuh. Mengenai sisanya seorang penambang menyerahkan sebongkah emas seukuran telur ayam kepada Nabi. Emas itu kemudian diberikan kepada Salman. Beliau menyuruhnya agar melunasi sisa harga tebusannya dengan emas itu. "Benarkah aku bisa menebus diriku dengan emas ini?" tanya Salman dengan ragu, karena mengira jumlahnya belum cukup. Nabi mengambil emas itu dan memasukkannya ke dalam mulut, lalu diputar-putar dengan lidahnya.
Kemudian, emas itu dikembalikan lagi kepada Salman, sambil berkata, "Ambillah, dan bayarlah harga tebusanmu dengan ini." Salman menimbang emas itu dan bobotnya mencapai 40 ons. Maka, kini Salman menjadi orang merdeka. Menggali parit untuk benteng pertahanan menjadi kesepakatan bersama. Dalam musyawarah militer tersebut, Rasulullah segera melaksanakan rencana itu. Parit yang digali kaum muslimin membentang dari Syaikhan di pemukiman Bani Haritsah di bagian timur hingga daerah Al-Madzaz di bagian barat. Bani Quraisyah yang pada saat itu menjalin perjanjian bersama kaum muslimin, mereka meminjamkan alat-alat yang digunakan untuk menggali parit, sebab mereka memiliki semua peralatan yang dibutuhkan. Mereka tidak menolak untuk meminjamkan peralatan yang dimiliki demi menghadapi bahaya bersama. Maka mereka meminjamkan cangkul, pangkur, dan sekop. Mereka juga mensuplai keranjang-keranjang kurma yang sangat kuat, terbuat dari serat pohon kurma, dan dapat digunakan untuk mengangkut tanah galian. Semangat Rasulullah dan para sahabat akhirnya parit dapat terselesaikan dalam waktu 6 hari menurut pendapat yang masyhur, namun dalam riwayat lain dijelaskan bahwa Ibnu Aqabah berpendapat, penggalian parit memakan waktu hingga 20 hari. Sedangkan menurut Waqidi adalah 24 malam. Adapun di dalam Ar-Raudah karya Imam Nawawi, dikatakan 15 hari. Selama penggalian parit, Rasulullah tidak hanya menjadi penonton belaka yang bisa menyuruh para sahabat untuk bekerja, akan tetapi beliau ikut turun langsung dalam penggalian parit dan beliau juga mengobarkan semangat kepada para sahabat. Di dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Sahal bin Sa'ed bahwa ia berkata, "Kami bersama Rasulullah di dalam parit. Orang-orang semangat menggalinya, kami mengusung tanah di pundak kami. Beliau bersabda, tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang Muhajirin dan Ansyar." Anas meriwayatkan, Rasulullah pergi ke parit pada pagi hari yang sangat dingin saat orang-orang Muhajirin dan Ansyar sedang menggali parit. Mereka tidak mempunyai seseorang yang bisa diupah untuk pekerjaan ini. Beliau juga tahu bahwa perut mereka kosong dan juga letih. Untuk itu beliau bersyinsinyur. Tidak ada kehidupan selain kehidupan akhirat. Ampunilah orang-orang Ansyar dan Muhajirin. Mereka menjawab dengan bersyinsinyur, kamilah yang berbaiat kepada Muhammad untuk berjihad selama kami masih hidup. Kaum muslimin bekerja dengan giat meskipun mereka semua dilanda kelaparan. Anas berkata, setiap mereka dikasih gandum sebanyak 1 genggam dan dicampur dengan minyak sebagai adonannya. Talha mengadukan apa yang dialami kaum muslimin kepada Rasulullah, lalu kami mengganjal perut kami dengan batu dan beliau juga mengganjal perutnya dengan 2 buah batu. Ketika penggalian parit, terjadi tanda-tanda nubuah di antaranya. 1. Jabir melihat Rasulullah menahan rasa lapar, ia pulang dan berkata pada istrinya dan mengambil gerabah berisikan 1 sa gandum. Selain itu dia juga memiliki seekor domba. Jabir segera menyembelih domba itu dan menumbuk gandum. Setelah semuanya matang, Jabir mendekati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara diam-diam dan memintanya untuk rumah beserta sebagian sahabat karena ia telah menyiapkan masakan daging dan roti. Kemudian Rasulullah berseru, "Wahai pasukan Handak, sesungguhnya Jabir telah membuat masakan, maka marilah kita makan." Tetapi beliau mengingatkan, "Janganlah kalian angkat kualinya dan jangan kalian panggang adonan rotinya sebelum aku datang." Jabir masuk rumah diikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pasukan. Dia ambil adonan roti dan diberikannya kepada Rasulullah. Beliau meludah ke dalam adonan itu dan memohon berkah kepada Allah. Dan setelah itu beliau menuju kuali, meludah ke dalamnya dan memohon berkah kepada Allah. Jabir melihat sahabat yang lebih dari 1.000 orang dan adonan roti beserta dagingnya masih tersisa. 2. Saudari An Nu'man bin Bashir datang ke tempat pengalian parit dengan membawa kurma segenggam tangan untuk diberikan kepada ayah dan pamannya. Rasulullah lewat di hadapannya dan meminta kurma itu, lalu beliau letakkan di atas selembar kain. Setelah itu beliau memanggil semua orang untuk ikut memakannya. Bahkan masih tersisa dan jumlahnya lebih banyak, sehingga sebagian ada yang tercecer keluar dari lembaran kain. 3. Bongkahan tanah yang sangat keras yang tidak dapat digali oleh cangkul.
Mereka melaporkan kepada Rasulullah dan beliau mengambil sekop dan bersabda, "Bismillah." Beliau langsung menghantam tanah yang keras itu dengan sekali pukulan. Beliau bersabda lagi, "Allahu Akbar. Aku beri kunci Syam. Demi Allah, aku benar-benar melihat istana-istananya yang berwarna merah saat ini." Lalu menghantamkan untuk kedua kalinya bagian tanah yang lain. Beliau bersabda lagi, "Allahu Akbar, aku diberi tanah Persia. Demi Allah saat ini aku juga bisa melihat istana Madain yang berwarna putih." Kemudian menghantam untuk ketiga kalinya dan bersabda, "Bismillah." Maka hancurlah tanah atau batu yang masih menyisa. Kemudian beliau bersabda, "Allahu Akbar. Aku diberi kunci-kunci Yaman. Demi Allah, dari tempatku ini aku bisa melihat pintu-pintu gerbang Sana'a." Ibnu Ishaq juga meriwayatkan yang serupa dengan ini dari Salman Al-Farisi. Parit selesai digali dalam waktu 6 hari, sahabat dan Rasulullah dapat menggali parit sepanjang 5.000 hasta, lebarnya 9 hasta, dan dalamnya September 10 hasta. Setiap 10 orang ditugasi menggali 40 hasta atau 20 meter. Itu berarti satu orang kira-kira menggali 2 meter. Kaum Muhajirin menggali benteng dari pojok Raj'i di sebelah timur sampai ke benteng Zabab. Kaum Ansyar dari pojok Zabab sampai ke Gunung Ubaid di sebelah barat. Dalam buku lain dijelaskan bahwa parit memiliki panjang 5.544 m, dalam pukul 334 m, dan lebar 462 m. Setelah penggalian selesai terdengar kabar bahwa pasukan Quraisy telah menuruni lembah Akik, tidak jauh di sebelah barat daya Madinah. Sementara itu, pasukan Ghatafan dan suku-suku lain dari Najd tengah bergerak menuju Uhud dari arah timur. Semua rumah dikosongkan dan para penghuninya telah berada di wilayah pertahanan. Nabi kini memerintahkan agar para wanita dan anak-anak ditempatkan di salah satu ruangan bagian atas benteng. Lantas, beliau berkemah bersama 3.000 pasukan di tempat yang telah ditentukan. Tenda kulit merah beliau ditancapkan di kaki bukit Sal'un. Aisyah Ummu Salamah dan Zainab mendapat giliran untuk bersamanya di sana. Tentara Mekah mendirikan kemah tersendiri tidak jauh dari Uhud. Pasukan Quraisy dan para sekutunya itu terkejut melihat padang rumput yang ada di oasis, yaitu suatu daerah subur terpencil yang berada di tengah gurun, umumnya mengelilingi suatu mata air atau sumber air lainnya. Oasis juga dapat menjadi habitat bagi hewan dan bahkan manusia jika memiliki area cukup luas itu telah dipangkas. Unta-unta mereka dapat bertahan dengan memakan pohon-pohon akasia di lembah Akik. Sedangkan unta pasukan Ghatafan sedang makan 2 macam pohon tamarisk yang tumbuh lebat di dataran dekat Uhud. Akan tetapi tidak ada makanan sedikit pun untuk kuda mereka selain rumput kering yang mereka bawa. Itulah yang mendorong mereka untuk menyerang musuh secepat mungkin, dan dengan tujuan yang sama dua pasukan itu bergerak maju untuk menuju kota. Rasulullah berangkat dengan 3.000 personil. Di belakang mereka terdapat Gunung Sal'un yang dapat dijadikan sebagai pelindung, sedangkan di depan mereka terdapat parit yang membatasi mereka dengan musuh. Di samping itu, kaum Quraisy berangkat bersama 10.000 pasukan menuju Madinah. Mereka semua terbelalak akan parit yang ada di hadapannya. Mereka terheran dengan strategi yang dibuat kaum muslimin, karena mereka semua tidak memperhitungkan itu sebelumnya. Kaum Quraisy memutuskan untuk mengepung kaum muslimin sebab tidak ada cara lain yang dapat mereka lakukan selain pengepungan. Orang-orang Quraisy hanya berputar-putar di sekitar parit dan terus mencari-cari titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Orang-orang muslimin terus melakukan pengawasan dengan melempari anak panah agar mereka tidak mendekati parit. Pasukan muslimin terus melakukan pengawasan dalam memantau gerakan musuh. Nabi terus memberi semangat kepada kaum muslimin dan menjanjikan kemenangan jika mereka tetap bersabar. Mereka tetap bersabar, meskipun awalnya mereka tampak lelah karena berjaga terlalu lama. Sepanjang hari pihak musuh selalu berusaha menyeberangi parit, namun tetap saja gagal. Karena itu, seperti hari-hari sebelumnya pertempuran ini hanya sebatas perang hujan panah.
Para penunggang kuda dari Quraisy merasa jengkel karena hanya diam di sekitar parit tanpa ada kejelasan bagaimana kelanjutannya. Cara ini sama sekali bukan kebiasaan mereka. Lalu muncul sekelompok dari mereka, seperti Amr bin Abdi Wiyud, Ikrimah bin Abu Jahal, Dirar bin Al-Hathab, dan lain-lain yang mendapatkan lubang parit yang lebih sempit. Mereka terjun melewati bagian parit ini, lalu memutar kuda. Mereka ke bagian yang agak lembab, antara parit dan gunung Sal'un. Ali bersama beberapa orang muslimin segera mengepung daerah yang dilewati Amr beserta kawannya. Amr menantang Ali untuk adu duel bersamanya. Tantangan ini diladeni Ali dan berakhir pada penumbangan Amr oleh Ali bin Abi Thalib. Bahkan Ikrimah bin Abu Jahl lari meninggalkan tombaknya. Karena kesibukan kaum muslimin menghadapi musuh hampir-hampir sholat asar tidak dikerjakan. Dalam Syahihain disebutkan dari Jabir bahwa Umar bin Khattab muncul ketika perang Khandaq. Ia terus-menerus mengolok-olok pasukan musuh. Dan ia berkata kepada Rasulullah bahwa, "Wahai Rasulullah, hampir saja aku lupa tidak mengerjakan sholat asar, padahal matahari hampir terbenam." Beliau menjawab, "Aku juga belum mengerjakannya." Lalu beliau beserta sahabat turun untuk mengerjakan sholat asar ketika matahari telah terbenam dan disusul sholat maghrib. Dalam Musnad Muhammad Ahmad dan Asy Syafi'i disebutkan bahwa orang-orang musyrik itu membuat mereka hingga tidak dapat melakukan sholat zuhur, asar, maghrib dan isya. Lalu beliau mengerjakan semua sholat itu secara sekaligus. Rasulullah beserta sahabat mundur meninggalkan parit ketika musuh telah kembali ke perkemahannya dikala cahaya senja hilang dari ufuk barat. Nabi meninggalkan Usaid yang tetap berjaga bersama sepasukan tentara. Beliau mengimami 4 sholat sekaligus pada waktu sholat isya. Nabi sangat menyesal karena hampir saja tidak melaksanakan kewajiban sholat dan beliau berdoa kepada Allah akan kebinasaan kaum Quraisy. Pengepungan itu memakan korban, diantaranya 6 korban dari kaum muslimin dan 10 korban dari kaum musyrikin. Di samping itu ada 1 atau 2 orang yang terbunuh karena tebasan pedang. Di saat genting-gentingnya peperangan, tokoh penjahat Bani Nadzir yaitu Huyai bin Akhtar datang ke perkampungan Bani Quraisyah. Bani Quraisyah adalah kabilah Yahudi yang bertempat tinggal di dalam kota Madinah, dan mereka terikat dengan perjanjian damai dengan Rasulullah. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, bahwa Bani Quraisyah merupakan kabilah Yahudi yang paling keras memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan paling besar kekufurannya. Dan akhirnya mereka merasakan akibat yang lebih fatal dibanding 2 kabilah lain, Bani Nadzir dan Bani Qainuqa yang diusir dari Madinah. 2 tokoh Bani Nadzir tersebut menemui pemimpin Bani Quraisyah, yaitu Ka'ab bin Asad Al-Qurazi untuk mengadakan konspirasi bersama. Dalam menyerang kaum musyrikin, Ka'ab menolak karena ia sedang menjalin perjanjian bersama Rasulullah untuk tidak menolong siapapun yang berniat mencelakai beliau. Huyai terus-menerus membujuk dan bahkan bersumpah atas nama Allah dan berjanji, jika orang-orang Quraisy dan Ghatafan mundur, mereka tidak jadi menyerang Rasulullah Muhammad, aku akan bergabung bersamamu di dalam bentengmu dan aku sanggup menanggung akibatnya bersamamu. Akhirnya Ka'ab terbujuk dan menerima ajakan Huyai. Ia memutuskan perjanjian dan siap bergabung dengan pasukan Quraisy. Di saat itu juga kaum Yahudi bangkit untuk menyerang kaum muslimin. Ibnu Ishaq mengisahkan keberanian Syafiah binti Abdul Muttalib. Ia berada pada suatu bilik di mana orang-orang Quraisy mengitari sekitar bilik tersebut dan anehnya tidak ada 1 orang dari pasukan muslimin yang menjaga bilik tersebut. Syafiah meminta kepada Hasan untuk menjaga bilik dan membunuh orang Quraisy tersebut. Hasan menolak permintaan Syafiah karena ia tidak mahir dalam hal membunuh. Syafiah keluar dari bilik dan mengambil potongan tiang lalu memukulkannya pada orang Quraisy tersebut hingga terbunuh. Setelah itu Syafiah kembali ke bilik dan menyuruh Hasan untuk mengikat mayat Quraisy tersebut. Keberanian Syafiah membawa pengaruh baik kepada kaum wanita yang berada dalam bilik dan orang Yahudi mengira bahwa bilik tempat kaum perempuan itu telah dijaga ketat oleh pasukan muslimin. Padahal tidak terjaga sama sekali. Karena dugaan itu, kaum Yahudi tidak berani melakukan penyerangan ke bilik. Mereka hanya mengulurkan bantuan kepada orang-orang kafir dengan memasok bahan makanan, tetapi pasokan itu juga bisa diambil orang-orang muslimin sebanyak 20 unta. Berita pengkhianatan Bani Nadzir ini terdengar sampai di telinga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau mengutus beberapa orang sahabatnya, yaitu Sa'ad bin Mu'adz, Sa'ad bin Ubadah,
Hawat bin Jubair dan Abdullah bin Rahawah ke Bani Quraizah untuk mengonfirmasikan kepada mereka tentang kebenaran berita pengkhianatan tersebut. Rombongan ini berangkat, namun setelah sampai di tempat Bani Quraizah, mereka terkejut melihat sikap Bani Quraizah yang secara terang-terangan memaki-maki dan mencela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan sangat keji di depan mereka serta menyatakan permusuhan terhadap beliau. Rombongan ini segera kembali dan melaporkan apa yang terjadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para utusan pulang dan melaporkan apa yang terjadi. Rasulullah merasa ini merupakan situasi yang sangat riskan dan gawat. Bagaimana keadaan kaum muslimin apabila Bani Quraizah menyerang dari belakang? Sementara di hadapan mereka ada pasukan musuh yang tidak mungkin ditinggalkan. Di sisi lain, benteng tempat penampungan para wanita dan anak. Anak itu tidak dijaga oleh pasukan. Keadaan mereka telah digambarkan dalam Al-Quran sebagai berikut. Artinya, dan orang-orang yang datang sesudah mereka, Muhajirin dan Ansyar, mereka berdoa, "Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dulu dari kami, dan janganlah Engkau membiarkan kedengkian dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman, ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang." Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir di antara ahli kitab, "Sesungguhnya jika kamu diusir niscaya kami pun akan keluar bersamamu, dan kami selama-lamanya tidak akan patuh kepada siapapun untuk menyusahkan kamu, dan jika kamu diperangi pasti kami akan membantu kamu." Dan Allah menyaksikan bahwa sesungguhnya mereka benar-benar pendusta.